Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Zalifar Sokamila. Saya Putri Rahmadiana. Saya Maulida Tunasana. Saya Rama Busyaningrum. Akan mempresentasikan laporan kami yang berjudul Membangun Generasi Emas, Strategi Membangun Pendidikan Berkualitas. Next. Latar belakang. Pendidikan adalah usaha terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta secara aktif mengembangkan posisi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dalam masyarakat. Jadi pendidikan itu sangat penting untuk kepentingan ke depan, untuk masa depan kita, agar supaya menyejahterakan masyarakat Indonesia. Kemudian pendidikan berkualitas itu salah satu cara untuk membangun bangsa lebih maju. Next. Generasi emas itu sering digunakan untuk menggambarkan suatu kelompok individu yang memiliki potensi luar biasa dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial maupun budaya. Mungkin bisa di-next. Pendidikan merupakan pilar utama dalam mewujudkan generasi emas. Oleh karena itu, setiap orang wajib dan perlu menjadi insan yang berpendidikan. Upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat, pendidik, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Tujuan dari laporan ini adalah untuk mengetahui kualitas pendidikan Indonesia. Kemudian juga memberikan pengertian cara membangun pendidikan yang lebih baik dan memberikan motivasi terhadap generasi muda untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar lebih baik. Kemudian manfaat laporan ini memiliki manfaat terhadap keberlangsungan pendidikan di Indonesia. Laporan ini dapat memberikan kritik dan saran terhadap bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang lebih baik. Dengan adanya pendidikan yang tinggi, kemungkinan besar dapat dipastikan bahwa kesejahteraan di negara kita akan terjadi. Selanjutnya adalah bab 2. Di sini ada landasan teori. Di sini kami mengambil 3 aspek, yaitu yang pertama landasan teoritis, kemudian yang kedua landasan psikologis, dan yang ketiga adalah landasan sosiologis. Di sini yang pertama landasan teoritisnya kami menjelaskan mengenai pengertian dari pendidikan berkualitas. Jadi di sini pendidikan berkualitas itu ialah semua hal yang mencakup akses pendidikan universal yang mengajarkan pengetahuan secara adil, inklusif, relevan, mendukung, dan bermakna. Dan di sini saya akan membacakan pendapat dari UNESCO pada tahun 2015 yang mengatakan bahwa pendidikan berkualitas itu memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan keberlanjutan dengan memberikan suatu keterampilan dan pengetahuan yang relevan kepada masyarakat. Yang kedua ada pengertian SDGs 4. Di sini merupakan salah satu 17 tujuan pembangunan keberlanjutan yang merupakan singkatan dari Sustainable Development Goals yang ditetapkan oleh Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. SDGs ini berfokus pada pendidikan berkualitas. Jadi kami mengambil tema ini dikarenakan pendidikan berkualitas itu sangat perlu di masa sekarang, khususnya untuk memperbaiki generasi muda saat ini. Selanjutnya, pengertian dari Education for All. Jadi di sini Education for All atau biasa disingkat dengan EFA. Di sini ada keterkaitan dengan SDGs nomor 4. Jadi di sini adalah dijelaskan mengenai pendidikan untuk semua. Jadi pendidikan yang berkualitas itu merupakan pendidikan yang bersifat inklusif, kemudian tidak ada diskriminasi kepada semuanya. Lalu yang kedua ada landasan psikologis. Di sini landasan psikologis kami mengambil 3 teori, yaitu teori Peirce, kemudian yang kedua yaitu teori self-determinan, kemudian yang ketiga ada teori pendidikan karakter. Yang pertama yaitu teori menurut Jean Piaget pada tahun 1952, itu beliau menjelaskan bahwa perkembangan intelektual anak itu terjadi melalui 4 tahap. Yang pertama yaitu pra-operasional, kemudian operasional konkret, lalu operasional formal, dan selesai. Jadi tahap-tahap tersebut itu memiliki
karakteristik tersendiri sesuai dengan tahap perkembangannya. Jadi mengapa kita, sebagai calon guru ataupun sebagai generasi muda, kita perlu memahami mengenai teori Jean Piaget ini, dikarenakan teori Jean Piaget ini merupakan landasan untuk mengembangkan suatu pembelajaran. Lalu yang kedua adalah teori motivasi self-determinan. Di sini Desi Endrian pada tahun 1985 itu mengemukakan bahwa individu itu memiliki 3 kebutuhan psikologis dasar yang terdiri dari autonomi, kompetensi, dan keterkaitan yang jika terpenuhi itu bisa meningkatkan motivasi kita untuk lebih belajar lagi. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa motivasi itu merupakan kunci utama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Karena jika kita termotivasi, maka akan lebih semangat belajar, kemudian bisa menimba ilmu dengan baik seperti itu. Lalu yang terakhir ada teori pendidikan karakter. Di sini kami mengambil teori dari Licona pada tahun 1991 yang menekankan mengenai pentingnya pendidikan karakter untuk membentuk generasi emas yang berpendidikan dan berkualitas. Jadi di sini berhubungan juga dengan tema yang kita ambil, yaitu kami mengambil konten yang bertema SDGs nomor 4, yaitu pendidikan berkualitas. Jadi di sini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Licona pada tahun 1991. Kemudian untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kami juga ada landasan sosiologis. Nah, dari landasan sosiologis ini yang pertama kami mengambil teori fungsionalisme dari Emil Durkheim, di mana Emil Durkheim melihat pendidikan sebagai salah satu institusi sosial yang berguna untuk mentransmisikan norma, nilai-nilai, dan budaya kepada para generasi muda. Kemudian Durkheim menekankan bahwa pendidikan memegang peran penting dalam memperkuat nilai kolektif pada individu, misalnya seperti keadilan dan kesetaraan. Selanjutnya kami juga mengambil dari teori kapital sosial James Coleman, di mana James Coleman berfokus pada pentingnya hubungan sosial untuk mendukung keberhasilan dalam pendidikan. Menurut Coleman, kapital sosial ialah sumber daya yang muncul dari hubungan antara individu di dalam sebuah komunitas. Selanjutnya kami mengambil juga dari teori konflik sosial oleh Karl Marx, di mana perspektif konflik sosial Karl Marx melihat pendidikan sebagai alat yang sering kali menghasilkan ketidaksetaraan sosial. Pendidikan sering dianggap mencerminkan struktur kekuasaan dan juga stratifikasi sosial yang ada di masyarakat. Dan yang selanjutnya ada susunan program yang kami buat. Program yang kami buat memiliki tujuan agar masyarakat Indonesia mengetahui informasi tentang pendidikan yang ada di Indonesia dengan cara mengunggah video edukasi di sosial media tentang perubahan kurikulum di Indonesia, kondisi pendidikan di Indonesia, dan solusi bagaimana agar pendidikan di Indonesia menjadi berkualitas. Yang pertama, susunan programnya yang pertama yaitu membuat video edukasi tentang pendidikan merupakan pilar utama untuk membangun suatu bangsa. Dan yang kedua, mengunggah konten tersebut di sosial media yaitu TikTok. Dan yang ketiga, harapan dengan adanya video tersebut dapat memberikan informasi yang baik untuk masyarakat di luar sana. Yang selanjutnya, pembahasan. Dilihat dari komentar dari video tersebut, banyak orang yang memberikan reaksi yang sangat baik dan tidak ada yang memberikan reaksi buruk. Dan dilihat dari komentar di video tersebut, banyak orang yang memberikan reaksi. Hal ini menunjukkan bahwa video yang dibuat berisi materi yang edukatif. Konten pada laporan ini diunggah dalam bentuk video pada aplikasi TikTok. Pengguna TikTok mayoritas generasi muda yang berusia antara 18 sampai 24 tahun. Sasaran pada konten ini diunggah pada aplikasi yang tepat sesuai dengan tujuan dari laporan ini. Pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dengan pendidikan yang baik, individu akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam ekonomi. Sebagai mahasiswa yang sedang mengenyam pendidikan, kita harus mendukung penuh upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kita adalah generasi emas yang akan melanjutkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Kesimpulan dalam laporan ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan berkualitas merupakan fondasi yang sangat penting untuk membangun generasi emas di Indonesia. Pendidikan tidak hanya
sehingga kami juga menggunakan platform TikTok sebagai media sosial dalam laporan ini. Dan karena itu penting bagi semua pihak termasuk pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk berkolaborasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Saran dari kami yaitu untuk mencapai tujuan tersebut beberapa langkah perlu diambil. Dalam video kami terdapat langkah-langkah untuk menuju pendidikan yang berkualitas. Langkah-langkah tersebut bisa diambil sebagai saran dari kami. Ini merupakan lampiran yang ada di video kami. Banyak respon-respon positif dari masyarakat pengguna platform TikTok, dan video kami dapat ditonton di